Oke, maka kalian udah berhasil menstakingkan koin Ethereum kalian ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara staking kripto di aplikasi Bitget ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu staking ya, intinya staking ini adalah sebuah fitur yang ada di exchanger kripto ya. Salah satunya Bitget, di mana fungsinya itu kayak deposito ya guys ya. Jadi kalian menyimpan dana kalian di exchanger ini ya. Kemudian nanti dalam durasi waktu yang ditentukan kalian bisa mendapatkan bunganya ya. Jadi percis banget kayak deposito di bank ya. Dan untuk jangka waktunya juga tergantung dari exchanger yang menyediakan ya. Ada beberapa project yang waktunya itu 30 hari ya, 7 hari ya, ada yang setahun dan sebagainya ya. Intinya proses staking ini ya, itu videonya udah pernah saya bahas juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung apa itu staking, kalian bisa simak aja video saya yang ini ya, yang cara staking koin kripto di Indodax ya, karena di situ saya udah jelaskan juga apa sih yang dimaksud dengan staking ini. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara staking koin di aplikasi Bitget guys ya. Jadi Bitget ini itu salah satu tempat jual beli kripto juga ya, sama dengan Indodax. Nah, bedanya kalau Indodax itu terregulasi di Bapepti ya, ataupun resmi di Indonesia. Sementara Bitget ini itu belum resmi di Indonesia, tapi mereka itu udah resmi di negara mereka ya. Jadi Bitget ini itu udah digunakan juga sama banyak orang ya teman-teman, termasuk Indonesia ya. Udah banyak juga penggunanya di Indonesia. Jadi walaupun kripto ini itu tidak legal Bapepti, tapi hingga saat ini exchanger kripto Bitget ini adalah salah satu yang terbesar di dunia saat ini ya guys ya. Nah, itu sedikit perkenalan tentang staking dan juga exchanger kripto Bitget ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba langsung aja ya teman-teman melihat di mana sih menu staking yang ada di aplikasi Bitget ini. Ya, kalau misalnya kemarin di aplikasi Indodax, menu stakingnya itu kan langsung kelihatan ya guys ya. Jadi memang untuk tampilan aplikasinya pun cukup berbeda ya teman-teman antara Indodax dan juga di Bitget, karena memang untuk Bitget ini tampilannya agak sedikit advance ya, agak sedikit berbeda dengan tampilan yang di Indodax itu yang lebih user friendly untuk teman-teman yang pemula. Nah, saat ini saya udah ada di aplikasi Bitgetnya ya. Nah, untuk kita bisa mengakses fitur staking yang ada di aplikasi Bitget ini, teman-teman bisa scroll aja yang di bagian ini ya, yang saya scroll ini. Nah, ini teman-teman scroll ke samping ya, ke samping kanan, kemudian kalian tinggal klik menu more ya. Nah, kemudian teman-teman diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi kalian tinggal scroll lagi ke bawah ya, scroll lagi sampai teman-teman temu yang namanya menu earn ini guys ya. Nah, kalau misalnya udah temu menu earn seperti ini, nah ini adalah semua fitur staking yang ada di aplikasi Bitget ini ya. Jadi di sini kita akan coba bahas satu fitur aja ya, yaitu fitur umumnya yang ada tulisan staking ini. Nah, kalian tinggal klik aja menu stakingnya ini. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman stakingnya ini ya guys ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan pasti ada yang sedikit berbeda ya dengan aplikasi Indodax kemarin ya. Kalau Indodax kemarin kan di sini tulisannya itu kan bukan APR ya, tapi APY ya, ataupun APY. Nah, sedangkan di Bitget ini itu tulisannya APR. Nah, kalian bisa scroll ke bawah ya. Di bawah koinnya itu kan ada tulisan APR tuh. Nah, pasti muncul pertanyaan dari kalian. Nah, Bang, apa sih beda antara APY dengan APR? Nah, jadi sebelum kita membahas cara stakingnya ya, buat teman-teman yang belum tahu apa perbedaannya, menu APY ya yang kita jelaskan di Indodax kemarin ya, APY itu kita bisa mendapatkan bunganya itu dengan compound interest guys ya. Maksud compound interest adalah, jadi katakanlah kita udah mendapatkan bunganya itu ya. Nah, bunganya itu langsung ditambahkan dengan modal kita ya. Jadi persenannya itu kayak bola salju ya guys ya. Begitu kita dapat bunga kita itu langsung ditambahkan dengan modal kita.
Nah, jadi dia terus menggulung. Nah, itu yang dimaksud dengan APY ya. Sedangkan kalau APR yang ada di Bitget ini itu bunganya tidak ditambahkan dengan modal kita ya. Jadi keuntungan kita itu nggak menggembung kayak bola salju ya guys ya. Keuntungannya itu bisa dibilang tidak sebesar kalau kita menggunakan APY. Oke, paham ya teman-teman? Makanya teman-teman bisa lihat di sini APR-nya 4% ya, APR-nya 23%, APR-nya 8%. Nah, ini cenderung lebih stabil ya daripada kalau kita menggunakan yang APY. Kalau APY itu maka nanti bunga menjebuk kita itu akan langsung ditambah dengan modal kita sehingga keuntungan kita itu bisa lebih banyak lagi. Nah, itu ya perbedaan sedikit antara APR dan juga APY. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya untuk koin-koin yang bisa kita stakingkan di aplikasi Bitget ini itu cenderung lebih banyak ya teman-teman daripada koin-koin yang ada di Indodax kemarin. Saya lupa ya teman-teman, di Indodax kemarin itu ada beberapa koin yang bisa kita stakingkan ya, tapi kalau misalnya di Bitget ini teman-teman bisa lihat di sini ya untuk variasi koinnya itu lebih banyak ya. Ada beberapa koin yang bisa kita stakingkan. Kita tinggal klik show all. Nah, UTXT ya, Avalanche ya, Sui, Dot juga bisa, Matic bisa, Solana, Atom ya, kemudian Kava, Rose, Kanto ya, dan sebagainya. Nah, ini dari satu menu staking ini saja ya, karena kan kalau kita kembali seperti yang saya bilang tadi, di menu earn mereka ini itu ada beberapa pecahan lagi ya, pecahan menu stakingnya ya, misalnya kayak menu BGB staking. Nah, ini khusus kalau misalnya teman-teman itu ingin nge-stake koin natif mereka yaitu Bitget token. Kemudian ada juga menu launchpad-nya ya. Kalau di Indodax kemarin kan seingat saya nggak ada ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada menu launch pool-nya ya, ada snowball-nya dan sebagainya. Jadi kalau untuk variasi stakingnya ini tentu di Bitget ini sangat variatif ya teman-teman. Nah, itu adalah beberapa gambaran tentang menu staking yang ada di aplikasi Bitget ini ya. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke inti pembahasan kita ya, bagaimana sih Bang cara staking koin kripto di aplikasi Bitget ini. Nah, untuk cara stakingnya ya, kalian tinggal tentukan terlebih dahulu kalian itu mau staking di koin yang mana ya. Sebenarnya gampang ya, kalian tinggal lihat aja di sini kan ada tulisan misalnya kayak hot ya. Ini kan ada ETH 2.0 ini sedang hot ya, sedang di staking oleh banyak orang. Kemudian kalau yang baru-barunya ini ada kayak DEM, itu stakingnya bunga yang bisa kita dapatkan per tahun itu mencapai 23% ya. Kemudian Osmo 8% ya dan sebagainya. Kalian tinggal cari aja kira-kira mana yang paling besar ya bunga yang bisa kalian dapatkan. Nah, di sini sebagai contoh saya akan coba untuk staking di ETH 2.0 ini ya. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian menu stake. Nah, di sini nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi kalian tinggal tentukan ya berapa minimum staking yang ingin kalian stakingkan. Dan di sini itu ada tulisan minimum stakingnya adalah 0,001 Ethereum ya. Setahu saya harga Ethereum saat ini kan 50 jutaan ya. Nah, berarti kalau 0,001-nya itu berarti sekitar 50 ribuan ya teman-teman. Jadi untuk minimum staking di Bitget ini ya, di ETH 2.0 ini kalian harus punya 50 ribuan ya, ataupun 0,001 Ethereum. Nah, berhubung di sini saya belum punya koin Ethereumnya ya, saya coba beli terlebih dahulu koin Ethereumnya ya guys ya. Oke, di sini saya beli terlebih dahulu koin Ethereumnya ya. Ini ya teman-teman, Ethereum USDT. Nah, saya akan coba beli sekitar 25% aja ya, ataupun sekitar 5 USDT, atau saya paskan 50% ya teman-teman. Jadi saya coba beli 10 USDT aja ya. Kita tinggal klik buy Ethereum. Nah, kemudian kalau kita klik di bagian menu aset, nah, di sini kita udah punya saldo Ethereum ya. Nah, kalau udah seperti ini barulah kita bisa melakukan staking di menu staking tadi ya guys ya. Nah, kita tinggal cari aja menunya lagi ya guys ya. Kalian tinggal ikuti aja caranya ya, staking, kemudian kita tinggal pilih yang Ethereum ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, saya punya sekitar 0,003 Ethereum. Jadi di sini saya akan contohkan untuk menstakingkan semua Ethereum saya ya. Kita tinggal klik aja max.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk profit modenya daily interest settlement ya. Jadi setelah nanti staking kita ini udah di bonding ya, bahasanya itu udah ditautkan ataupun udah resmi ya, koin kita ini di staking, maka nanti bunganya itu akan muncul ataupun ditambahkan setiap harinya ke profit kita ya, menjadi profit kita. Dan EPR-nya di sini tertulis 4% per tahun ya guys ya. Jadi kalau EPR ataupun EPY itu hitungannya per tahun ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu menstakingkan sekitar 0,003 ETH tadi, maka estimasi ya bunga yang akan kalian terima setiap harinya itu adalah sebesar 0,0000033 Ethereum ya. Atau kalau misalnya selama setahun ke depan ya, kalau di total itu mencapai 4% dari total Ethereum yang kita stakingkan sekarang ya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, kalau udah kita tinggal klik di bagian note ini, kita setuju ya, setujuin keduanya. Nah, kemudian di bagian order detail ini ya, di sini itu ada tanggal-tanggalnya ya guys ya. Misalnya stake time ini tanggal berapa kita mulai staking ya, kemudian start time-nya ini nanti jam 11 malam ya, dimulai waktu bonding ya istilahnya ya teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah tanggal payout-nya ya, ataupun tanggal mulai dibayarnya bunga kita ya, seperti yang saya singgung tadi ya, kan dimulai bayarnya itu mulai harian nih. Nah, mulai pembayaran hariannya itu nanti dimulai tanggal 2 bulan 3 alias 3 hari dari sekarang ya guys ya. Jadi ini mirip dengan aplikasi Inodax yang udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Yang ini ya teman-teman, cara staking koin crypto di Inodax. Di video ini juga masa bondingnya itu sekitar 3 hari ya. Jadi misalnya kita hari ini stakingkan nih. Nah, kita harus tunggu 3 hari ke depan, baru di hari ketiganya itu ya, ataupun di hari keempatnya itu kita menerima bunga dari koin yang kita stakingkan ya. Begitu juga dengan di Bitget ini ya. Karena kita menstakingkannya itu di tanggal 29 bulan 2, maka nanti kita baru mulai menerima koin kita itu di tanggal 2 bulan 3 ya, alias 3 hari ke depan baru kita terima bunganya. Nah, oke, paham ya teman-teman? Nah, kalau udah kita pahami semuanya seperti ini, nah kalian tinggal klik aja di bagian menu confirm. Oke, maka kalian udah berhasil menstakingkan koin Ethereum kalian ya guys ya. Di sini itu udah diberikan detail tentang proses staking yang kalian lakukan. Nah, untuk melihat koin yang barusan kita stakingkan ini, kalian tinggal klik aja di bagian tanda panah yang di samping tulisan total profit ini ya guys ya. Nah, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman ataupun ke menu earn ini ya. Dan kalian bisa lihat di sini udah ada satu koin yang barusan kita stakingkan, yaitu koin Ethereum ya, dengan total dana itu 10,57 dolar. Dengan APR-nya 4% ya. Dan untuk total PNL-nya ini kita masih 0 ya teman-teman, karena ini masih dalam masa bonding ya. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti mulai tanggal 2 bulan 3 ya, baru kita akan menerima bunga dari koin yang udah kita stakingkan saat ini. Oke, saya rasa demikian aja teman-teman video bagaimana cara staking koin di aplikasi Bitget ya. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.